Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya. Ya, selamat berjumpa bersama saya. Ini tanggal tanggal berapa? 17 ya, tanggal 17. Tanggal 17 September. Gimana kabarnya? Semoga semuanya pada sehat, pada apa lagi? Banyak uang. Bertemu lagi bersama saya di kanal Suara Kaki Lima. Pada kesempatan kali ini saya akan apa ya, pokoknya ini ada video yang kebetulan lewat di berandaku, video tentang seorang penceramah yang ngamuk, yang maki-maki gitu kan. Aduh, namun sebelumnya ini ya, saya apa sih namanya, disclaimer. Disclaimer. Nah, orang orang bodoh, orang dari sekolah masih jadi bingung kalimat-kalimat yang seperti itu ya, disclaimer. Jadi video yang kemarin yang saya membahas tentang Ustadz Walid Basalamah, Pak Ustadz, itu saya hapus karena setelah itu saya dapat ada video yang memberikan apa namanya sih, keterangan lah gitu yang lebih padat. Mungkin ketika saya mengupload video itu, saya kurang literasi, minim literasi gitu kan. Sehingga karena saya belum mendapatkan informasi itu, makanya dalam video itu judulnya pun saya bilang mungkin analisa saya ini salah. Saya di judul kayak gitu. Kemudian apalagi? Itu sih, setelah kemudian ada yang komen katanya, "Udah lihat videonya ini yang gimana ya, di podcast-nya saya lupa ini." Lupa saya podcast-nya itu. Saya lupa ada di podcast-nya, ada di podcast, beliau memberikan keterangan yang dari A sampai Z lah, menurut beliau itu udah jelas gitu. Akhirnya saya hapus lah. Terlepas dari keterangan beliau itu benar atau tidak, itu urusan beliau ya. Artinya kita menghukumi orang itu kan, atau menganalisa itu kan sesuai dengan yang kita dengar, yang kita lihat itu aja. Adapun di belakang itu ya Tuhan yang tahu dengan yang bersangkutan gitu. Karena karena kita kan bukan pengadilan, jadi tidak bisa menghakimi. Kita itu hanya melihat, kemudian menganalisa dan seterusnya. Ketika analisa itu kemudian ada ternyata setelah itu hal yang kita analisa ternyata ada keterangan yang lebih lengkap, ya udah, nggak masalah, kita hapus saja gitu. Karena takutnya kan di kemudian hari video ini kemudian dilihat lagi, kemudian jadi fitnah gitu kan, nggak baik lah. Akhirnya saya hapus. Bahasa kerennya di take down. Aduh. Oke, kita lihat dulu videonya ini. Videonya ini di Kebumen, karena kalau nggak salah itu ya, di Kebumen. Wonge pada ngapak-ngapak. Ya, oke, kita lihat dulu. Kita lihat. Cuing. Saya katakan itu iblis. Apa sih kayak kue? Mendem orang PBI. Kalau ada orang yang benci kepada Habib, itu orang yang akan menghancurkan Islam. Wiko, pimet sih, lagi ngaji. Lama kok, rino kena. Rumah nih. Mana.
Biar jangan bersih Pak Yai, maaf. Ya, ketua PWI Pak Yai. Tanggung jawab deh. Maaf Pak Yai. Besok tanggung jawab masyarakat. Tanggung jawab pihak masyarakat. Oke, coba disaksi Pak Yai. Akan ada disaksi itu. Masih kami video. Saya ikut PWI Pak Yai. Masih ikut PWI. Maaf. Pak Yai, jangan bicara masalah PWI, tolong. Dari tadi kami diam. Kenapa dikatakan iblis, Pak Yai? Saya nggak terima, Pak Yai. Saya orang Islam, bukan iblis. Sampai Kiai kok katakan iblis. Turun. Saya orang Islam, bukan iblis. Turun. Orang Islam katakan iblis. Turun. Pengajian kok. Itu bukan ucapan Kiai kalau ngomong iblis. Bukan sahabat Kiai. Ya, sudah lihat Mbok, sudah diamati videonya dari awal sampai akhir. Jadi dalam video itu ada satu ustadz yang mengisi pengajian. Ini kalau di banner belakangnya ya, di backgroundnya itu acaranya Maulid Nabi ya, karena berarti terbaru, karena ini kan masih bulan Maulud kan. Mungkin itu kejadiannya baru-baru gitu kan, belum lama. Ya paling lama ya mungkin ya antara 2 minggu yang lalu gitu kan, kalau paling lama. Tapi kalau ini video ini munculnya terbaru di berandaku, jadi mungkin ini kejadiannya belum lama. Gitu. Jadi di video itu anu ya, di captionnya ada namanya Kiai Tohawi ya, itu Kiai Tohawi itu. Beliau itu ceramah dengan mengumpat-ngumpat. Katanya PWLS iblis. Terus apa itu? Orang yang membenci habaib itu akan menghancurkan Islam gitu kan. Ya Allah, Rabbi, ini ya. Hal-hal yang seperti ini memprihatinkan, bolak-balik kejadiannya itu terulang lagi ya. Itu kemudian ada suara ibu-ibu, uang mendem apa? Ih, wong ngaji kok kayak gue. Masa orang ngaji ya jangan begitu. Kemudian ada yang menimpali mendem itu apa ya, mabuk gitu kan. Artinya mungkin dia lagi mabuk. Mabuk kan maksudnya ngomongnya ngelantur gitu loh. Aduh, ya Allah Rabbi. Kemudian bapak-bapaknya yang di depan itu kan kemudian berkerumun mendekati panggung itu kan. Banyak itu, ya mungkin sebagian warga desa situ dan mungkin sebagian termasuk PWLS gitu. Ada beberapa yang saya garis besari ya dari kejadian tersebut. Yang pertama, panitia pelaksananya gitu. Panitia pelaksananya ndak memetakan keadaan gitu, heran aku. Saya ndak membahas dulu itu simpatisan FPI atau simpatisan Mbak Alawi atau apa, saya membahas dulu itu. Yang pertama saya cermati itu panitia pelaksananya kan harusnya menurut saya
sebelum mengundang penceramah itu udah memetakan wilayahnya itu seperti apa ya, keadaannya seperti apa gitu kan. Karena jelasnya diadakannya acara tersebut itu kan sebenarnya tujuannya itu untuk memberikan pencerahan kepada umat gitu loh. Pada umat, bro. Gusti, ya Allah. Ya mestinya ngundang misalnya kiainya itu bukan orang yang bersinggungan dengan masyarakat yang ada di situ gitu. Ya Allah, Rabbi. Atau kalau seandainya terpaksa misalnya ini panitianya ini sama-sama simpatisan FPI gitu. Kemudian lihatlah masyarakatnya ini, masyarakatnya orang yang kontra dengan FPI misalnya gitu kan. Ya ndak usah nantang-nantangin dengan mendatangkan orang kiai yang kemudian ini apa ceramahnya itu marah-marah di ngumpat-ngumpat gitu. Tinggal dipesanin aja sama panitianya kan bisa pesan sama kiainya gitu Pak. Nanti fokus pembahasan misalnya yo sejarah kan Maulid Nabi kan tuh bahasnya sejarah perjalanan Nabi dan seterusnya lah gitu. Atau yang dibahas itu tentang karakter perilaku Nabi gitu kan. Iya, ndak usah bahas ini perseteruan itu. Ya kiainya juga ini yo ndak tahu. Saya mau ngomong kasar tapi ndak pantas gitu. Aduh, kiainya kok harusnya seorang kiai, seorang yang berilmu tinggi, yang mungkin dulunya pernah mondok bertahun-tahun, pernah belajar agama bertahun-tahun, pernah berkumpul dengan orang soleh itu bertahun-tahun, itu ruhaninya itu semakin lembut, mbok ya seperti itu. Ruhaninya itu semakin bijak gitu. Sehingga apa? Sehingga dia bisa menempatkan diri dalam penyampaiannya. Dia bijak dalam ucapannya. Dia bijak dalam memberikan pelajaran-pelajaran itu. Orang itu kan seorang guru saja dituntut dia itu harus bisa menyelami karakter murid-muridnya itu seperti apa seorang guru kan kayak gitu. Seorang guru itu dia harus bisa menyelami karakter muridnya itu seperti apa, kemampuan daya tangkapnya itu, daya berpikirnya itu seperti apa, kemudian metode apa yang cocok digunakan untuk menyajikan materi-materi kepada muridnya, kan dituntut seperti itu. Nah ini datang naik ke panggung iblis. Aduh Gusti, sampean nganggo udeng-udeng Mbak Yai, udeng-udenge wis nganggo sarung, nganggo jubah. Gusti ya Allah. Ya itu ya. Nah, jadi gelar ulama, gelar keilmuan itu ya kadang-kadang tidak menunjukkan bahwa dia itu punya pribadi yang baik gitu, punya perilaku yang baik gitu. Orang berperilaku yang baik, orang itu punya perilaku yang baik, punya karakter yang baik, dia itu bisa menempatkan diri di mana dia berada, dalam keadaan apa dia berada, ya seperti itu. Itu ya 2 poin. Yang pertama panitianya. Panitianya ini salah ngundang orang apa bagaimana? Apa sengaja apa keprimen kanane panitiane ke. Terus kiaine ya aneh, ora mikir gitu. Ya Allah Rabbi. Terus yang selanjutnya poin yang saya garis bawahi mungkin ini ya. Kiai ini, Ustadz ini adalah salah satu simpatisan habaib mungkin gitu.
sehingga dia mencak-mencak atau tidak suka melontarkan kalimat-kalimat yang provokatif terhadap yang kontra habaib waktu itu gitu kan. Ya jelas lah orang yang membela satu golongan ya tentunya dia akan membela golongannya. Kalau golongannya itu atau kelompoknya itu diungkit-ungkit, dibicarakan, diapakan gitu. Tapi yuk kalimatnya ya ndak perlu seperti itu gitu. Kalau yang saya perhatikan itu memang pembesar-pembesarnya habaib. Ini ya, saya mohon maaf, Habib Rizik. Kan kalau ngomong seperti itu, dia itu ndak tahu kondisi, ndak tahu tempat itu. Kalau dia berceramah itu kadang-kadang mengeluarkan sumpah serapah. Bagaimana dia ngata-ngatain Kang Deddy Mulyadi itu kayak apa? Bagaimana dia ngata-ngatain Presiden Jokowi waktu masih jadi presiden itu kayak apa? Dan seterusnya. Begitu juga Habib Bahar Smith, sama punya perilaku yang seperti itu. Coba perhatikan, dari kaum yang kontra dengan habaib, nanti kalau salah saya mohon maaf ya, tinggal di ini aja, komen aja. Coba perhatikan, orang-orang yang kontra dengan habaib, sekeras apapun dia dalam penyampaian, selantang apapun dalam penyampaian, biasanya kalimat yang digunakan itu masih sopan, walaupun intonasinya itu marah gitu, kayak marah-marah. Tapi kalimat yang dikeluarkan itu masih sopan. Nah, seperti Kiai Imad lah, Kiai Imad sendiri kan termasuk orang yang paling di depan dalam mengkontra habaib ini gitu. Dan dari sejarah, dari perjalanannya gitu kan, itu orang-orang yang kontra habaib itu muncul kan setelah habaib itu sering merendahkan ulama-ulama dari kalangan Indonesia, ulama-ulama pribumi gitu. Sebenarnya saya nggak nyaman gitu mengelompokkan ini ulama pribumi dan non pribumi gitu. Tapi seperti itu awal mulanya gitu. Akhirnya terkotak-kotakan, ada ulama pribumi, ada ulama habaib alawi itu. Itu yang dimaksud. Jadi sebelum itu kan semuanya pada hormat sama habaib ini. Kiai-kiainya, santri-santrinya, ya termasuk saya lah dulu sebelum ada kejadian-kejadian seperti itu. Nah, kemudian di kemudian hari mungkin ya kayak Kiai Imad ini mungkin resah gitu kan, ini akhirnya muncul keraguan. Keraguannya di mana? Ini beneran dzurriyyah Nabi apa bukan gitu. Ini beneran keturunan Nabi apa bukan? Kenapa bisa punya keraguan seperti itu? Ya itu tadi, karena karakternya jauh sekali dari Nabi gitu kan. Karakternya itu jauh banget dari Nabi. Nabi itu kan punya karakter yang lemah lembut gitu kan. Nggak pernah mencaci maki gitu kan. Ini kok dzurriyyahnya kayak gini modelnya. Aduh. Coba perhatikan ya, walaupun enggak semua, secara umum orang Jawa, walaupun enggak semua ya, saya enggak mengeneralisir. Lah, angel banget bahasanya, jangan pakai bahasa yang gitu. Pokoknya saya enggak menganggap bahwa semuanya sama gitu kan. Tapi rata-rata secara umumnya orang Jawa itu dia punya karakter satu, lembut gitu kan, lembut, sopan, ramah, sehingga apa? Sehingga kalau jalan pun nunduk-nunduk itu loh kayak gini.
Dan ini menjadi tradisi dari satu organisasi yaitu Nahdlatul Ulama gitu kan. Karena kebanyakan orang-orang yang ikut pada Nahdlatul Ulama itu orang-orang yang masih memegang teguh tradisi-tradisi sebelumnya gitu kan. Dulu ada tradisi apa, kemudian kalau seandainya bertentangan dengan syariat dengan akidah dirubahlah oleh ulamanya supaya tradisinya tetap hidup, tetapi hal-hal yang bertentangan dengan akidah dihilangkan gitu. Tapi ada kelompok-kelompok yang konservatif yang kemudian memandang bahwa itu adalah amalan agama yang dibuat-buat. Padahal sebenarnya bukan amalan agama, itu kan cuma tradisi saja yang kemudian disisipi dengan dikir-dikir dengan amalan-amalan agama. Sebenarnya kan seperti itu. Hanya tradisi yang kemudian diwarnai gitu. Bukan amalan agama yang kemudian bid'ah, bukan. Tapi bukan ini ya, bukan fun saya itu untuk membahas hal yang seperti itu. Nah, saya kembali ke ini tradisinya orang-orang Jawa, orang-orang NU gitu kan. Nah, itu mereka itu punya tradisi, punya karakter yang seperti itu. Coba, kalau jalan depan orang, pasti biasanya dia membungkukkan badannya dengan tangannya itu ke belakang. Jadi menunjukkan gestur permisi gitulah, permisi ya. Menunjukkan gestur yang seperti itu. Ini karakternya orang Jawa. Nah, karakter yang seperti ini, saya ulangi lagi, saya teruskan. Saya kembali ke tadi, karakter gesturnya orang Jawa itu saat kalau jalan depan orang itu merunduk. Kemudian kalau dia berjalan di depan orang yang lebih mulia, yang dimuliakan dia karena mungkin punya jasa, mungkin dia seorang pembesar di situ yang berjasa untuk masyarakat situ. Biasanya kalau jalan mendekat itu sambil merangkak, sambil apa sih, jalan jongkok itu loh, jalan jongkok. Jadi kayak seorang rakyat mau menghadap kepada raja. Itu seperti itu. Itu memang gesturnya orang Jawa kayak gitu. Nah, kemudian tradisi-tradisi seperti ini, karakter-karakter seperti ini diterapkanlah di komunitas-komunitas pondok pesantren sebagai bentuk pengagungan terhadap guru gitu kan. Walaupun saya enggak, karena kebanyakan caranya itu kebablasan gitu kan. Sehingga gurunya itu merasa dikultuskan, mau jadi kayak super power. Aduh, kayak absolut kebenarannya jadinya kayak gitu kan. Itu yang saya enggak suka itu kebablasannya itu gitu kan. Nah, kalau karakternya itu saya suka ramah-ramah, sopan-sopan gitu kan. Bahkan yang saya tahu suku-suku yang kemudian belajar mondok di komunitas Jawa sana, itu pulang itu membawa karakternya orang Jawa. Dia kalau salaman dia merunduk, terus kalau kalau ngasih barang dengan kedua tangan, dengan agak merunduk gitu. Itu gestur penghormatan atau gestur yang menunjukkan sikap sopan kepada orang yang ada di depannya. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian karakter inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para habaib. Nah, karena para habaib ini kemudian mendoktrin orang-orang itu bahwa duriah Nabi itu kan utama, dimuliakan banget. Bayangkan, orang yang hanya kiai saja sama orang Jawa itu, orang NU lah umumnya itu dimuliakan gitu. Wah, sudah. Apalagi ini duriah Nabi gitu kan, keturunan Nabi. Nah, kemudian para habaib inilah membuat doktrin-doktrin bahwa yang mempengaruhi orang-orang ini
pengikut-pengikutnya ini supaya menimbulkan rasa takut dalam dirinya itu kalau menyelisihi para habaib ini nanti kualat satu. Kemudian ndak selamat nanti di akhirat, ndak dapat syafaat nanti di akhirat kayak gitu. Pokoknya sesalah apapun dia tidak boleh diselisihi gitu. Ini kan jadinya kebablasan yang seperti ini nih. Nah, hal seperti ini dimanfaatkan oleh para habaib gitu kan. Nah, sehingga muncullah ya orang-orang seperti Kiai Imad ini. Karena ya mungkin tadi sudah terlalu parah gitu kan. Sudah terlalu parah dalam merendahkan orang-orang di bumi, orang-orang yang bukan habaib yang jadi pengikutnya, bahkan kiai-kiai dari orang-orang yang bukan habaib itu sering dicaci maki, direndahkan, itu kan banyak ceramah-ceramahnya itu, ceramah-ceramahnya. Tapi kan tidak semua ya, tidak semua klan-klan Ba'alawi itu kemudian ceramahnya itu kotor-kotor itu tidak semua. Banyak kok ada seperti itu Quraisy Shihab itu kan beliau kan apa namanya teduh sekali itu beliau kalau menyampaikan ya taklimnya itu teduh sekali gitu kan walaupun secara apa namanya pemahaman agamanya kadang berbeda dengan kita sehingga beliau itu pernah dituduh Syiah gitu dan seterusnya kan tapi enggak apa-apa itu kan pemahaman keilmuan artinya beliau memahami satu ayat atau satu hadis itu sesuai dengan kan keilmuannya gitu kan. Oke, walaupun itu mungkin menyelisih mayoritas ulama, pendapatnya mayoritas ulama itu urusannya beliau gitu kan. Tapi yang jelas secara karakter beliau jauh lebih teduh gitu kan. Artinya dalam hal ini enggak semuanya habaib itu seperti itu. Ya sebenarnya kayak Kiai Imad aja ya pernah memberikan pernyataannya, udahlah yang udah, yang kalau memang mau ini ya sudah ndak usah lagi menjelek-jelekan sana sini gitu kan. Ndak usah lagi apa namanya memprovokasi sana sini, udah ngajar-ngajar aja gitu. Pernah memberikan pernyataan seperti itu gitu kan. Jadi kita ndak usah saling bermusuhan, saling hujat sana sini gitu kan. Tapi karena apa namanya penyerangannya itu masih keras, ya kelompok-kelompok yang merasa diserang yang kontra habaib ya balik nyerang terus gitu. Dan ini menjadi contoh buruk untuk umatnya gitu. Umat-umat yang di bawah ini yang kebingungan. Ini yang saya kita itu harusnya mendapatkan pencerahan dari para ulama, ternyata para ulamanya pada gelut dewek-dewek gitu. Terus apa nggak ada di kelompok-kelompok ulama yang kontra dengan Habib itu yang kata-katanya kasar? Ada. Ya, ndak memungkiri ada itu kayak lalu kan siapa Gus Fuad Pleret kalau nggak salah itu kan sampai disidang di ini di adat Kaili itu. Kalau nggak salah, mudah-mudahan sih videonya benar gitu. Tapi kayaknya iya karena saya lihat pakaiannya itu menggunakan pakaian adat kuning-kuning gitu. Itu khas Kaili itu di sidang adat waktu itu. Karena ngata-ngatain Habib Abdurrahman Al-Jufri di sini kan beliau termasuk orang yang diramatkan oleh orang-orang sini gitu kan. Ngata-ngatain yang inilah yang dengan bahasa yang ndak pantas. Ya siapapun itu sebenarnya nggak pantas mau itu habaib mau itu bukan habaib ngomong kalau ceramah ngata-ngatain orang itu ndak pantas gitu. Ndak layak lah, ndak layak gitu loh. Jadi ini terlalu panjang ya durasinya. Oke, sekian saja ya. Pada intinya, ya kalau kita mau ngundang ulama itu, panitia pelaksana itu lihat siapa yang diundang gitu kan. Ya, kondisi masyarakatnya kayak apa. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang sangat memalukan dan memilukan seperti itu. Oke, sekian saja ya. Semoga apa namanya semuanya Allah berikan petunjuk semuanya lah sehingga semuanya bisa damai, hidup berdampingan, membangun negeri ini bersama-sama gitu kan, membangun umat ini bersama-sama gitu tanpa harus ada pengkotak-kotakan kamu, kamu orang
imigran, saya orang asli gitu, nggak harus mengkotak-kotakan seperti itu. Kita sama-sama umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja. Ya semoga negeri ini tetap menjadi negeri yang utuh, aman, damai, tentram, sejahtera. Kemudian semoga apalagi dimunculkan pemimpin-pemimpin yang amanah, yang baik, soleh dan soleha gitu kan. Oke, dilindungi dari orang-orang yang hendak menghancurkan, mengacaukan negeri ini. Oke, sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.